Salam, selamat malam untuk kita semuanya. Puji Tuhan karena hari ini kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Semua karena Tuhan baik. Sebelum kita masuk dalam ibadah penyembahan dan doa kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi Kau berikan kami kesempatan datang ke rumah-Mu, datang beribadah, datang memuji dan menyembah Tuhan. Memberikan waktu ini bagi kami untuk menyadari betapa berharga dan sangat pentingnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau mengampuni segala kesalahan perbuatan kami yang tidak berkenan sepanjang hari ini. Sehingga setiap doa kami, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami, yang melayani Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di lantai 2, di lantai dasar, bahkan juga yang live streaming. Tuhan yang menolong kami. Kami tabiskan ibadah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur. Kau Allahku yang baik, Bapakku yang mulia, kami berterima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah Kau, mulialah nama-Mu. Akulah Kau Yesus, akulah Kau selamanya. Terima kasih Bapa, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami agungkan Engkau, kami agungkan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kau Allah yang sangat mengasihi kami dan sangat mengasihi kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Kau menyatakan Engkau dalam hidup kami, menyatakan kebaikan-Mu dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Di telapak tangan Kau tulis namaku, di dalam genggaman seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti
terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang setia, terpujilah Kau Yesus. Gloria bagimu Tuhan, segala pujian bagimu, segala kemuliaan bagimu, segala hormat bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, Bapakku yang baik, Bapakku yang setia, terpujilah Kau Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ajari kami untuk selalu menyembah-Mu Tuhan. Ajari kami menyatakan Engkau dalam setiap perbuatan, bahkan dalam setiap helaan napas kami. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau saja. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Dalam setiap perbuatan kami tidak bisa mengerti dan menyelaminya dengan sempurna. Tapi satu hal yang kami tahu, setiap perbuatan-Mu di dalam diri kami selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-Mu, hamba-Mu, yang mau menerima setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau percaya bahwa setiap firman yang kami terima, kami mau percaya dan yakin sepenuhnya bahwa setiap firman Tuhan yang kami dengarkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Arti kehadiran-Mu dalam hidup kami sungguh sangat berarti. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu
terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami, hingga kami merasakan di minggu terakhir di bulan November ini Bapa. Oh Allah yang ajaib, Allah yang sempurna, Allah yang setia terhadap kami. Terima kasih Bapa, waktu kesempatan yang indah ini bagi kami. Kami masih ada waktu untuk memuji-Mu, berdoa, mohon kepada-Mu Bapa. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, tolong kami, bila kami iman untuk kami memahami kebenaran firman-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan, Allah yang setia, yang menolong kita hingga kita ada di sore malam hari ini. Baik, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 46. Mazmur 46. Saya akan bacakan kita ayat pertama sampai yang keempat. Mazmur 46, demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Puji Tuhan. Jadi ketika kita mempercayai satu orang, tentu seluruh harapan kita kepada orang tersebut ya. Dan juga kita akan berkata, tanpa dia saya tidak akan mampu. Kalau tidak ada dia, semua tidak akan berjalan. Itulah kalau orang ketika dia sudah percaya terhadap seseorang, segala sesuatu hanya berharap kepada orang tersebut.
seakan-akan hidupnya tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa maju kalau tidak ada orang tersebut yang dipercaya itu. Bahkan menghadapi pergumulan pun akan berpikiran seperti itu. Dan juga keadaan yang dialami oleh Mazmur 46 ini, di mana sebenarnya si pemazmur sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami hempitan, di mana Yerusalem akan sebentar lagi dikepung. Tetapi si pemazmur memiliki tekad ataupun memiliki iman yang begitu kokoh. Dikatakan bahwa hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Dikatakan di sini bagaimana iman dia, pengharapan dia kepada Allah. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan saya, hanya Allah saja. Mengapa seperti itu? Karena dikatakan alasannya adalah Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Si pemazmur mengalami, si pemazmur tahu, sadar, dan dia mengakui dan sudah terbukti pertolongan Tuhan itu. Itulah yang sedang dikatakan oleh pemazmur. Gak ada yang lain. Ngapain yang lain? Dia sudah terbukti menolong kita. Dia sudah terbukti menjadi tempat kekuatan kita. Hanya dia dan dia dan dia. Itulah iman si pemazmur. Meskipun keadaan mereka sedang akan dikepung, tetapi pengharapannya dia bahwa pertolongan Tuhan itu, kekuatan Allah itu sudah terbukti, tidak ada diragukan lagi. Maka dikatakan ayat selanjutnya, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pemazmur memiliki iman bahwa ketika saya percaya kepada Allah dan bahwa hanya Allah itu adalah kekuatan, apapun yang terjadi, aku tidak akan takut, dikatakan iman daripada si pemazmur ini. Tentu juga kita sudah mengalami lebih daripada sudah hampir 2 tahun ya di masa pandemi, dengan kita juga akan segera mengakhiri tahun ini. Saya juga belajar, kita tidak akan tahu apa yang terjadi tahun berikut, bulan berikut, tetapi dari sini saya belajar dan kita belajar bahwa hanya Allah lah yang menjadi tempat perlindungan kita dan menjadi kekuatan kita. Dan sangat terbukti penyertaan Allah dalam hidup kita, di mana selama 2 tahun ini kurang lebih COVID-19 ataupun pandemi, Allah tetap memberkati kita, menyertai kita hingga kita ada sampai saat ini. Meskipun kita mendengar berita begitu banyak, hal-hal peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang membuat mungkin hati kita gentar, ketakutan, bagaimana keadaan saya. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya belajar dan kita semua belajar bahwa pertolongan Allah itu telah terbukti bagi kita, dan tidak akan ada lagi keraguan bagi kita ketika kita menghadapi, ketika kita menjalani hari kita, hari esok, tahun depan, bahwa kita berjalan dan pertolongan Tuhan itu terbukti bagi kita. Terpujilah Tuhan. Itulah yang menjadi renungan singkat bagi kita, yang mendasari kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kita, bahwa hanya Allah sajalah yang menjadi pengharapan kita, tempat perlindungan kita, dan sudah terbukti di dalam hidup kita. Percayalah kepada Dia, berharaplah kepada Dia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang berkati kita semua.
Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah menolong kami dan telah menyertai kami sepanjang tahun ini. Penyertaan-Mu terbukti bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu keberadaan kami dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Bapa, di malam hari ini kami datang kepadamu, mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala. Tuhanlah menolong, memberkati Bapa dalam setiap pelayanan mereka. Biarlah Bapak Ibu Gembala membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau Bapa. Engkau berkati kedua anaknya juga Tuhan. Terima kasih. Begitu juga umat-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, Healing Site dimanapun berada. Mungkin ada yang mengalami pergumulan, cari pekerjaan. Bapa, Allah yang ajaib, Allah yang menjadi sumber berkat Bapa. Engkau yang memberkati mereka, yang memberikan penghiburan, pertolongan-Mu ajaib dalam hidup mereka Bapa. Biarlah Kau nyatakan bahwa Engkau setia dalam hidup mereka. Dan juga umat-Mu mungkin juga yang sudah menjauh daripada Engkau Bapa. Bapa, Engkau Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang Maha Pengampun. Tuhan, tolonglah mereka. Engkau tegurlah mereka untuk datang kembali, tarik mereka kembali untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah Tuhan, Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat panti ini, Kau mengasihi panti ini Bapa, memberkati panti ini Bapa. Berkati mulai dari Ibu Selvi, mulai dari Yayasan Pondok Kasih juga Tuhan, seluruh penghuni panti ini Bapa. Engkau yang memberkati, biarlah menjadi berkah juga buat lingkungan ini Bapa. Terpujilah Tuhan. Begitu juga rencana Natal yang akan diadakan tanggal 22 Bapa, Desember bulan depan. Biarlah setiap perencanaan yang sedang direncanakan dan masih banyak kekurangan, Bapa yang ajaib yang Engkau memberkati Bapa, menyertai seluruh tim panitia yang terlibat. Tuhan memampukan, hikmat-Mu beserta dengan mereka Bapa. Segala dana yang dibutuhkan Engkau yang mencukupkan Bapa. Khususnya juga untuk firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang akan memberkati kami, firman-Mu yang akan menolong kami, yang menggerakkan kami untuk semakin mengasihi Engkau Bapa. Firman-Mu Engkau siapkan yang terbaik untuk umat-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau mengasihi bangsa kami Bapa, mulai dari pemimpin tertinggi, presiden, sampai jajaran terbawah. Allah yang ajaib, Allah yang Maha Pengampun yang akan menolong bangsa negara kami Bapa. Mampukan mereka untuk memimpin negeri kami, untuk semakin lebih baik lagi di mana pandemi ini, untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan pandemi ini Bapa. Mampukanlah pemimpin kami Bapa. Berilah mereka hikmat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Irene dan Stepanas yang akan memasuki rumah baru untuk hari Jumat ini Bapa. Biarlah keluarga ini keluarga yang semakin mengasihi, di mana rumah baru akan menjadi rumah berkat juga buat lingkungannya dan keluarga Bapa. Engkau berkati rumah ini Bapa, berkati keluarga ini. Biarlah kasih Allah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan sehingga hidup mereka tetap memuji nama-Mu, melihat penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan semua permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Terima kasih Bapa. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan menolong kamu. Dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua.